Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa SMP kelas 7 dalam sajian spesial dari sahabat Matematika Channel, yaitu serial pembahasan paket soal penilaian akhir tahun atau PAT Matematika kelas 7. Yang pada episode kedua ini kita akan membahas 5 soal dari materi aritmetika sosial yang di dalamnya ada soal-soal tentang untung rugi dalam jual beli dan soal-soal bunga perbankan. Soal ini kita ambil dari dokumen soal PAT Matematika SMP kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 produk MGMP Matematika Kota Semarang. Nah, maka siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar fokus hadir mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah tentunya. Dan bila kalian ingin mendukung perkembangan channel ini, silakan di subscribe jika belum, juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari tayangan video-video kami yang terbaru. Silakan like, komen yang positif, dan bagikan di media sosial kalian agar orang lain bisa mengakses video ini sehingga mendapatkan manfaat. Insya Allah amal soleh. Selengkapnya mari kita ikuti sajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 7. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal nomor 7. Seorang pedagang membeli beras jenis A dan B masing-masing 1 karung yang berat tiap karung 50 kg dengan harga jenis A adalah Rp475.000 dan jenis B adalah Rp500.000. Jika kedua jenis beras itu dicampur dan dijual dengan harga per kilogram Rp9.800, pernyataan berikut yang benar adalah A. Pedagang itu untung karena harga jual lebih dari harga beli dan besar untung dirumuskan untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. B. Pedagang itu untung karena harga jual kurang dari harga beli dan besar untung dirumuskan untung sama dengan harga beli dikurangi harga jual. C. Pedagang itu rugi karena harga jual lebih dari harga beli dan besar kerugian dirumuskan rugi sama dengan harga jual dikurangi harga beli. D. Pedagang itu rugi karena harga jual kurang dari harga beli dan besar kerugian dirumuskan rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Penyelesaian. Pedagang dikatakan untung jika harga jual lebih dari harga beli dan besar keuntungan dirumuskan untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Pedagang dikatakan rugi jika harga jual kurang dari harga beli dan besar kerugian dirumuskan rugi sama dengan
harga beli dikurangi harga jual. Nah, kasus dalam soal kita periksa apakah harga jualnya lebih dari harga beli atau kurang dari harga beli. Kita bandingkan. Kita mulai dari harga beli atau modal adalah 475.000 untuk beras jenis A dan 500.000 untuk beras jenis B, sehingga total besar modal adalah Rp975.000. Berikutnya kita hitung harga jual dari 2 karung beras itu ketika kedua jenis beras itu dicampur dan dijual dengan harga Rp9.800 per kilogram. Kita tulis harga jual sama dengan dalam kurung 50 ditambah 50 kurung tutup dikali 9.800. 50 ditambah 50 maksudnya adalah 50 kg beras jenis A dicampur dengan 50 kg beras jenis B, sehingga total beras campuran adalah 100 kg. Kita kalikan harga jual per kilogramnya Rp9.800. Kita dapatkan hasil penjualan dari 2 karung beras itu adalah Rp980.000. Nah, sekarang antara pendapatan dari harga jual dengan pengeluaran untuk membeli barang kita bandingkan. Harga beli atau modal Rp975.000. Sedangkan harga jual atau pendapatan adalah Rp980.000. Jelas di sini bahwa harga jual adalah lebih dari harga beli. Ketika harga jual lebih dari harga beli, ini artinya bahwa pedagang itu mendapatkan keuntungan karena harga jual lebih dari harga beli. Sedangkan besar keuntungan adalah selisih dari harga jual dengan harga beli. Dirumuskan U sama dengan HJ dikurangi HB. Dikarenakan di sini harga jualnya yang lebih besar, maka dikurangi harga belinya yang lebih kecil. Kalau kita balik, harga beli dikurangi harga jual, sementara harga jualnya lebih dari harga beli akan negatif. Nah, itu tentu tidak mungkin. Keuntungan negatif itu ya rugi kalau keuntungan negatif. Oke? Nah, berdasarkan pilihan yang ada tadi, yang sesuai dengan hasil pemeriksaan kita ini adalah option A. Soal berikutnya. Nomor 8. Pak Agus membeli sepeda untuk cucunya dengan harga Rp1.500.000. Karena cucunya tidak menyukai, sepeda itu dijual kembali meski harus rugi 20%. Harga jual sepeda tersebut adalah ... Penyelesaian. Mari kita identifikasi dan kita lakukan perhitungan. Kita mulai dari diketahui harga beli atau modal adalah Rp1.500.000, yang mana modal atau harga beli itu sebagai pokok jika dinyatakan dalam persen harus dan selalu 100%. Berikutnya, bahwa Pak Agus menjual sepeda itu dan rugi 20%. Karena rugi 20%, maka harga jual dalam persen adalah 100% dikurangi kerugiannya 20%. Sama dengan 80%. Yang ditanyakan adalah harga jual yang dalam persen telah kita dapatkan, yaitu 80%. Sementara yang diketahui nilai rupiahnya adalah harga beli,
yaitu 1.500.000 yang dalam persentase adalah 100%. Ingat ya, ketika kita membahas materi pada video-video sebelumnya dan juga pembahasan contoh-contoh soal, bahwa untuk menentukan nilai harga jual seperti ini berarti persentase jual sebagai unsur yang akan kita hitung, kita jadikan sebagai pembilang, dibagi, penyebutnya adalah persentase dari harga beli atau harga modal, karena dia adalah unsur yang sudah diketahui nilai rupiahnya, kemudian kita kalikan dengan nilai rupiah yang diketahui itu. Persentase yang ditanya dibagi persentase yang sudah diketahui nilai rupiahnya dikalikan nilai rupiah yang dimaksud. Maka harga jualnya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus harga jual sama dengan persentase yang ditanyakan, yaitu persentase jual adalah 80%, kita tulis 80, per persentase yang sudah diketahui nilai rupiahnya, yaitu persentase harga beli atau modal adalah 100%, kita kalikan nilai rupiahnya, yaitu yang sudah diketahui dari harga beli. Sebenarnya di sini ada persen, di sini juga ada persen, karena sama-sama persen dan pembagian persen boleh tidak kita tulis. Hasilnya adalah Rp1.200.000. Jadi dalam hal ini sepeda tersebut dijual oleh Pak Agus dengan harga Rp1.200.000. Jawaban yang benar adalah option C. Untuk pendalaman materi, silakan kalian bisa masuk di playlist materi Matematika SMP kelas 7 semester 2. Di sana kalian bisa ikuti pembahasan materi untuk aritmetika sosial yang sudah relatif lengkap. Kemudian untuk pendalaman soal masuk di playlist soal matematika kelas 7 semester 2. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 9. Di sebuah toko sepatu, sepatu merek A dijual dengan mengambil untung Rp50.000. Jika persentase keuntungan itu adalah 25%, berapakah harga pembelian sepatu tersebut? Penyelesaian. Modal atau harga beli dalam persentase adalah selalu 100%. Yang di sini nilai rupiahnya belum diketahui. Kita nyatakan sebagai HB, singkatan dari harga beli yang belum diketahui rupiahnya. Kemudian diketahui bahwa persentase keuntungan adalah 25%. Yang dalam rupiah telah diketahui, yaitu Rp50.000. Sedangkan yang ditanya adalah persentase harga beli. Maka di sini kita tidak perlu menyatakan persentase harga jual karena harga jual tidak ditanyakan dan harga jual tidak diketahui nilai rupiahnya. Cukup hanya dengan data harga beli dalam persen adalah 100% yang belum diketahui rupiahnya dan keuntungan 25% yang telah diketahui nilai rupiahnya adalah 50.000, kita langsung bisa menghitung nilai rupiah harga beli, yaitu dengan menggunakan prinsip persentase yang ditanya dibagi persentase yang sudah punya nilai rupiah dikalikan nilai rupiahnya. Kita tulis harga beli sama dengan 100 per 25 dikali 50.000. 100 kita tulis di atas karena 100 adalah persentase dari harga beli yang belum diketahui dan akan kita hitung nilainya. Per 25
adalah persentase dari keuntungan yang sudah diketahui nilai rupiahnya, yaitu sebagai pengali Rp50.000. Hasilnya sama dengan Rp200.000. Jadi bahwa harga beli sepatu merek A itu adalah Rp200.000. Jawaban yang benar adalah option B. Jadi dipahami benar-benar ya tentang konsep persentase yang ditanya, dibagi persentase yang sudah diketahui, kalikan nilai yang sudah diketahui itu. Selalu seperti itu. Kita menggunakan konsep perbandingan di sini. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 10. Aska menabung sebesar Rp600.000 di sebuah bank dengan suku bunga 6% per tahun. Tabungan Aska setelah 18 bulan adalah titik. Penyelesaian. Ingat bahwa rumus bunga tahunan adalah B sama dengan B kecil per 12 dikali P dikali M. Yang mana B besar ini adalah besar suku. Yang mana B besar ini adalah besar bunga dalam rupiah. B kecil adalah lama tabungan dalam bulan. P adalah persentase suku bunga per tahun. Dan M adalah modal tabungan. Bisa juga kalau itu pinjaman ya modal pinjaman. Nah, kita substitusikan data yang sudah diketahui di dalam soal. Kita akan menghitung nilai rupiah dari bunga terlebih dahulu. Maka kita substitusikan nilai B kecil yaitu lama tabungan 18 bulan. Kemudian suku bunganya yaitu P adalah 6%, artinya 6/100. Dan modal tabungan yang disimpan adalah Rp600.000. Kita tulis B sama dengan 18 per 12 dikali 6/100 dikali Rp600.000. Kita bisa membagi 600.000-nya ini 02-nya kita coret dengan 02 dari 100. Kemudian 12 ini kita bagi 6 menghasilkan 2. 18 kita bagi dengan 2 adalah 9. 9 dikalikan 6, 54. Hasilnya adalah bahwa nilai rupiah bunga Rp54.000 dalam jangka waktu 18 bulan. Kalau yang ditanyakan tabungan Aska setelah 18 bulan, tabungan Aska berarti dari modal yang ditabung ditambah bunga yang diperoleh dalam waktu 18 bulan. Dengan demikian, tabungan Aska menjadi Rp600.000 ditambah bunganya Rp54.000 sama dengan Rp654.000. Jawaban yang benar adalah option B. Jadi nanti kalau kalian menghadapi soal tabungan bank, ditanyakan apakah itu ditanyakan besar bunga dalam rupiah, ditanyakan lama tabungan di bank, ditanyakan persentase atau yang lain, kita gunakan rumus dasarnya ini. B besar sama dengan B kecil per 12 dikali P dikali M. Jawaban yang benar adalah B. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 11. Pak Anton menabung di sebuah koperasi sebesar Rp9 juta dengan suku bunga 8% per tahun. Jika setelah beberapa waktu
tabungan Pak Anton menjadi Rp9.600.000, maka lama tabungan Pak Anton di koperasi adalah titik. Penyelesaian kita perhatikan di sini ada selisih antara modal yang ditabung Pak Anton di awal menabung yaitu Rp9 juta dan tabungan setelah jangka waktu tertentu menjadi Rp9.600.000. Ini artinya bahwa ada penambahan nilai rupiah dari uang Pak Anton di koperasi sebesar Rp600.000. Tambahan ini merupakan bunga yang diperoleh Pak Anton dalam jangka waktu tertentu itu. Maka kita tulis bunga dalam rupiah adalah Rp9.600.000 dikurangi 9 juta sama dengan Rp600.000. Kemudian kita gunakan rumus bunga B sama dengan B kecil per 12 dikali P dikali M untuk menentukan lama tabungan Pak Anton di bank. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. B besar yaitu bunga dalam rupiah telah kita dapatkan yaitu Rp600.000. B kecil adalah unsur yang akan kita hitung yaitu lama tabungan dalam bank. Suku bunga per tahun P adalah 8%, berarti P 8/100. M adalah modal tabungan awal yaitu Rp9 juta. Kita substitusikan. 600.000 sama dengan B kecil per 12 dikali 8/100 dikali 9 juta. Ekivalen 600.000 per 1 sama dengan 720.000 dikali B per 12. Di sini 9 juta, nolnya kita coret 2 dengan 100. Sehingga tinggal 90.000. 90.000 dikali 8 adalah 720.000. Dikalikan B, 12 tetap. 100-nya sudah hilang karena kita gunakan untuk membagi 900.000. Sehingga tinggal 90.000 yang kita kalikan 8 menjadi 720.000. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita bisa melakukan perkalian silang. 1 kita kalikan dengan 720.000 dikali B sama dengan 600.000 dikali 12. Atau yang ruas kiri 600.000 per 1 kita kembalikan 600.000. Sedangkan 720.000 dikali B kita bagi 12. Itu hasilnya adalah 60.000. Tapi dalam hal ini saya akan menggunakan perkalian silang. Karena untuk antisipasi, kalau sewaktu-waktu kita jumpai soal yang mana koefisien dari B ini tidak bisa kita bagi dengan penyebut untuk menghasilkan bilangan bulat. Sehingga harus melakukan perkalian silang. Baik, 1 kita kalikan 720.000 dikali B adalah 720.000 B. Dan 600.000 kita kalikan 12. B sama dengan 7.200.000. Hasil dari 600.000 dikali 12 per 720.000 adalah koefisien dari B. 7.200.000 dibagi 720.000 adalah 10. Artinya bahwa lama tabungan Pak Anton di koperasi adalah 10 bulan. Jawaban yang benar adalah C. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Ya, mudah. Sekali lagi, kalau kalian ingin mendalami model-model soal dengan berbagai bentuk variasi tentang
aritmatika, baik itu jual beli maupun bunga bank, kalian bisa masuk di playlist soal matematika kelas 7 semester 2 dalam channel ini. Baik, sementara sampai di sini. Insya Allah soal-soal berikutnya akan kita bahas dalam tayangan selanjutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel, teman sukses meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.